Oke guys, balik lagi boleh lihat. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di salah satu sendang yang ada di Kabupaten Bantul ya. Ya memang tahu sendirilah di Kabupaten Bantul ini memang terdapat banyak sekali sendang. Seperti yang saya kunjungi saat ini ya guys. Ini berada di dusun Ngajaran, desa atau kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta guys. Nah, sendang yang saya kunjungi ini bernama Sendang Ngajaran. Nah, tak jauh dari lokasi ini sebenarnya dekat dengan salah satu wisata pantai ya, Pantai Samas, tapi ya nggak deket-deket banget ya. Tadi tak lihat dari peta sih, sini sampai Pantai Samas itu sekitar 7 kiloan ya guys, 7 kiloan. Dan untuk menuju sendang ini itu kalian bisa dari Jalan Samas terus menuju Jalan Rancahan, nanti bisa lewat belakang sana atau juga bisa lewat sana. Dan kebetulan sendang Ngajaran ini ya udah ada di Google Map. Jadi kalian kalau mau ke sini bisa mapping aja, nanti tinggal ngikutin aja. Tapi saran saya ya lewat jalan yang Ngajaran itu karena agak landai guys. Tadi saya nyoba yang lewat yang sisi sana itu kayaknya naik gunung guys, nggak tahu sih. Kita lebih baik lewat yang jalan Ngajaran tadi, seperti itu. Dan sendangnya itu lokasinya ada di bawah sini guys, bawah sini. Oke, mungkin kalian sudah penasaran seperti apa sendangnya ya guys. Mungkin kita langsung aja ke sana, ikuti terus perjalanan saya, oke? Oke guys, kita menuju Sendang Ngajaran ya guys. Ini hati-hati kalau kalian kesini terus nyoba naik ke situ ya. Ini licin guys, apalagi musim hujan. Ini kita ngesutnya waktu musim hujan guys. Ini kebetulan juga masih gerimis ya, gerimis apa ya? Tadi hampir kepleset tapi. Ya, pokoknya gerimis banget lah. Nah, ini Sendang Ngajaran ya guys, bisa kalian lihat. Ini sebenarnya ada 3 sumber mata air yang membentang dari selatan ke utara ya guys. Nah, salah satunya itu yang di situ. Ini sendang yang selatan, kemudian ada sendang di tengah di sini yang ada pohonnya ini, kemudian sendang yang ketiga yang di utara sana yang itu ada buknya itu guys, kayak buk PDAM ya. Nah, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari itu adalah sendang yang selatan ini. Dulu, zaman dulu setahu saya yang selatan ini bisa kalian lihat juga. Sana digunakan untuk anak-anak bermain juga ya, untuk mandi dan lain sebagainya. Ya, memang digunakan untuk keperluan sehari-hari warga masyarakat sekitar sini guys. Dan yang masih dipertahankan alaminya adalah yang di tengah sini. Karena debitnya juga nggak terlalu deras, tapi yang selatan itu deras banget. Dan juga yang utara itu sekarang kayaknya dimanfaatkan juga guys, dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, tapi nggak seperti yang di sana. Di sana kan bisa, yang selatan kan digunakan untuk anak-anak bermain ya, dan lain sebagainya. Ya, kayaknya yang di utara itu kayaknya kayak apa ya, mungkin disedot ya, karena ditutup gitu kayak PDAM mungkin, atau kerjasama sama PDAM karena cat-catnya kan cat-cat kayak PDAM ya, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat ya dari apanya, dari pipa-pipanya itu kayak pipa-pipa PDAM seperti itu guys. Ya mungkin kita akan saya tunjukkan yang sisi selatan dulu, nanti berderet ke utara ya guys. Mungkin kita langsung coba ke sendang yang paling selatan. Nah, kalau kesini musim hujan tuh hati-hati guys. Ini licin banget dan ini banyak lumpur-lumpur. Kalau kepleset ya gawat guys, bokongnya nanti kantep. Gawat. Oke guys, kita kesini. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini ada kolamnya ya. Ini kolam kayaknya untuk menampung sisa-sisa kalau airnya meluap dari yang sisi selatan itu ya, dari sendang yang sisi selatan. Oke, mungkin kita agak mendekat ya guys untuk melihat kondisi fisiknya sekarang. Ya mungkin kalau zaman apa ya, mungkin tahun-tahun berapa tahun yang lalu mungkin masih alami ya, belum di pipa-pipa PDAM seperti ini. Ya, bisa kalian lihat nih, kayaknya sendangnya itu berada di sini guys, yang disedot oleh pipa-pipa PDAM. Karena saking derasnya aliran sumber air dari sendang ini, makanya sampai disedot pakai pipa-pipa PDAM ini. Dan mungkin
mungkin saking apa ya, saking banter ya loh, saking banyaknya debit airnya itu makanya ditampung, kalau umpama ngeluap itu ditampung di kolam sana yang sekarang dipakai mandi anak-anak yang ada di sana guys. Mungkin bisa kita mendekat juga untuk melihat guys. Nah mungkin kamera agak kesini mungkin biar bisa lihat ya. Nah ini sekarang dipakai anak-anak untuk berenang ya, untuk atau mandi. Nah ini adalah Sendang yang paling selatan yang debit airnya cukup deras, dan ini air ini ketika apa ya sampai luber-luber ya guys, luber-luber itu dialirkan langsung ke sungai sana guys. Jadi di belakang sana itu ada sungai yang mengalir cukup jernih. Ini walaupun musim hujan tapi saya kaget tadi air sungainya tetap jernih guys. Nah itu air dari Sendang ini juga menuju ke sungai sana itu tadi. Nah kebetulan dipakai juga di sini untuk bermain anak-anak, bisa kalian lihat. Ini kita langsung ke Sendang yang paling tengah ya, paling tengah sana di sisi, dan nanti ke sisi yang utara. Oke, kita menuju Sendang yang di tengah ya, dari Sendang Ngajaran ini. Ini bisa kalian lihat. Kalau kesini hati-hati guys, kalau musim hujan ini memang lumpur-lumpur, sandalnya juga gebel-gebel kayak gini ya. Nah ini guys, bisa kalian lihat ini adalah Sendang yang di tengah ya, atau Sendang Ngajaran yang berada di tengah. Ini dekat dengan pohon. Pohonnya ini kemungkinan usianya ya ratusan ya, ratusan tahun mungkin ya guys. Sampai akar-akarnya tuh sampai di dalam Sendang sini. Dan air Sendangnya cukup jernih guys, tetapi debit airnya itu kayaknya nggak sederas yang di sisi selatan sana, dan mungkin juga yang di utara itu juga deras sih guys, mungkin ya karena sudah ditutup ya. Nanti kita ke sana guys. Nah ini air dari Sendang ini itu mengalir menuju ke sungai yang sana di belakang sana tadi, dan sungainya juga cukup jernih guys. Ya saya juga heran di sini padahal musim hujan tapi sungainya juga jernih guys. Dan dari selatan tadi juga buangnya itu ke sungai yang di belakang itu tadi. Nah kalau ngomongin sejarahnya seperti apa Sendang ini, itu kenapa bisa dinamakan Sendang Ngajaran, karena di letak dari Sendang itu berada di dusun Ngajaran itu tadi guys. Nah kenapa bisa jadi Ngajaran, karena Ngajaran sendiri itu berasal dari kata jaran. Jaran itu kuda guys. Jadi dulu di dusun ini itu terdapat apa namanya, kandang jaran atau kandang kuda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sini itu adalah kandang kuda dari salah satu bangsawan keraton. Tapi keraton mana dan keraton apa itu nggak ada yang tahu guys. Jadi nggak ada sumber yang bisa mencari keberadaan sejarah dari kandang jarannya itu berasal dari mana dan kapan dibangunnya, seperti itu nggak ada guys. Yang jelas Sendang ini itu ngambil dari kata dusun Ngajaran itu tadi, yang tadi apa saya jelaskan tadi, bahwa Ngajaran itu berasal dari jaran yang dulunya itu di desa ini ada kandang jaran tadi. Dan apa ya guys, di desa ini itu masih kental dengan merti Sendang guys. Merti Sendang itu jadi setiap 1 tahun sekali itu di desa ini atau dusun ini itu mengadakan merti Sendang. Nah itu biasanya dilakukan pada bulan Ruah guys, bulan Ruah. Jadi untuk melakukan pembersihan Sendang dan menjaga kelestarian dari Sendang Ngajaran ini. Kenapa seperti itu ya, karena sumber air dari Sendang ini itu digunakan untuk warga sekitar sebagai kebutuhan sehari-hari. Makanya ada pembersihan setiap setahun sekali, yaitu biasanya di bulan Ruah itu tadi. Seperti itu guys. Mungkin kita langsung ke Sendang yang di sisi utara yuk. Tak tunjukkan yang di sisi utara. Kita menuju Sendang di sisi utara ya. Ini saya tunjukkan yang di sisi utara. Ini hati-hati ya guys. Tadi kayak hampir kepleset. Oh ya ini guys. Nah ini Sendang di sisi utara. Ini kayaknya sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar dan kerjasama dari ini ya, dari pemerintah Kabupaten Bantul dan juga PDAM, karena ada lambangnya PDAM. Jadi Pasminas
penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Nah mungkin ini juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar sini selain yang di sisi utara tadi guys. Tapi dulu saudara saya pernah kesini tuh yang di sisi utara ini belum dibuat seperti ini guys, jadi masih alami sama seperti yang di tengah sana. Sekarang sudah dibuat seperti ini ya, mungkin debit airnya di utara ini juga debit airnya sangat deras sekali, makanya dimanfaatkan. Oh iya, tadi kan kita ngelihat sungai ya guys, sungai di sana itu kelihatan gemericik atau aliran sungainya itu nggak terlalu deras ya, dan mengalirnya itu jernih sekali. Tapi kalau kita lihat dari sini itu di sana ya guys, itu terlihat apa ya, sungainya oh kalau lumutnya guys, hati-hati asam. Wih, aku oba-oba kita jelaskan, maaf guys. Saya sambil pegangan guys, kalau kepleset lagi takutnya. Ya bisa kalian lihat di sana itu aliran sungainya. Kalau tadi di sana kelihatan kayak apa ya, airnya tenang gitu kan, gemericik itu. Tapi dilihat dari sana tuh kayak air terjun ya guys, deras banget air alirannya ya. Bisa kalian lihat, mungkin kamera kalau bisa sampai sana ya guys. Atau mungkin nanti di footage ya. Itu deras banget di sebelah sana. Wah guys, mungkin kita balik lagi ke sana ya guys. Ini anu apa, sendal gue tuh meleset-meleset gini. Asem. Oke guys, jadi memang di Bambang Lipuro ini memang apa ya, kalau dengar dari cerita teman-temanku yang orang Bambang Lipuro itu, memang di daerah Bambang Lipuro itu sumber airnya tuh sangat apa ya, dangkal ya guys. Karena di tempat temanku itu yang Bambang Lipuro itu sumurnya itu hanya cuma 3 meteran 2 meteran itu udah ngetok air. Apalagi kalau musim hujan tuh sampai luber-luber katanya guys. Tapi kandungannya itu banyak sengnya atau kandungan besinya banyak seperti itu. Dan untuk fasilitas sendiri di Sendang Ajaran ini ya guys, kalau MCK ada sih guys di sebelah selatannya Sendang, yang paling selatan itu juga kayaknya MCK, ada 2 MCK tapi kondisinya dikunci atau digembok ya guys. Nggak tahu itu kenapa, apakah kotor atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Kemudian di sebelah atas ini sebenarnya ada kayak pendopo untuk pertemuan ya guys, tapi kondisinya itu rusak guys. Jadi atapnya tuh apa, genteng-gentengnya itu pada sebagian ada yang udah apa rubuh, dan kemudian ada banyak kayu-kayunya, dan vegetasinya juga banyak rumput-rumputan kayak nggak apa, belum terawat lah guys, nggak tahu kenapa. Dan untuk parkir sendiri ya guys, kalau parkir itu kita tadi di pinggir jalan ini guys, motor kita pakai motor itu kita kasih di pinggir jalan ini. Kalau kalian mau ke sini pakai mobil atau motor juga bisa. Di sebelah sana ada halaman yang cukup luas, di sebelah rumah warga bisa minta izin sebentar untuk parkir. Dan retribusi juga nggak ada guys di sini, retribusi. Dan kalau warung juga, kalau saya lihat sih kayaknya jauh dari warung dari sini ya guys. Mungkin seperti itu guys. Pada intinya jangan pernah melupakan sejarah ya guys. Kita sebagai generasi penerus harus melestarikan dan menjaga warisan dari nenek moyang kita. Oke guys, tetap stay terus di channel kita Boleh Lihat, dan tunggu video-video kita selanjutnya. See you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke Sendang Ajaran. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.